sahabat keroncong kita mau ketemu dengan tokoh-tokoh. Ada Mas Bajang, ada Mas Suryandoro Sarkeluka, ada juga Mas Bowo dari ISI Jogja. Ini kita mau mencoba ngobrol, ada beliau. Iya, mungkin. Nah, ini. Nah, selamat malam. Halo. Jembatan kreativitas itu sangat banyak. Itu pasti tidak akan bentuknya tidak akan jadi tempelan. Iya kan? Nangkep kan? Aku masih ketika yang buat dia itu kan berdasarkan atas selera. Tapi bukan atas saya semoga pikiran saya salah ya kan. Jadi bukan semata-mata atas selera, tapi betul-betul karena ada pendalaman. Nah sampai aku kurang-kurang tahun puluhan tahun di dunia itu masa itu pasti udah pendalamannya itu kan yang muncul, yang meminta itu bukan karep gitu loh, tapi ide, ya, tapi hati. Karena suasana hati yang harus membangunkan kan. Ketika suasana itu sambung dengan apapun istilahnya, bahkan sampai sambung dengan industri pop pun ini akan masuk. Nah saya khawatir bahwa karya-karya orang tidak tangkap itu bentuknya kayak memang tempelan kok solid kok. Iya. Jadi sebenarnya itu ada lag, ada jaya, ada aja. Misalnya kalau ada pemahaman kan, oh aku nyambung yang keroncongmu, bahwa apa harmoni keroncongmu ada di detik ini, pada sentuhan-sentuhan mungkin saja dengan warnanya, warna violet jadi warna gender misalnya gitu. Sentuhnya itu frekuensinya ada di mana? Itu yang lahir bukan karena bunyinya, tapi karena pembawaannya kan gitu. Karena kan tidak ada orang menyanyikan, tapi harusnya kan membawakan sesuatu ketika pesan itu sampai. Kalau pesan itu gak membawakan sesuatu kemudian pesan apapun lah aktualisasinya, apapun bentuknya. Apalagi ini ada unsur keroncong, ada unsur gamelan, ada unsur tari, ada unsur tata gerak, ada koreografi. Koreografinya mengekspresikan tentang keroncong membunyikan tentang tata gerak menyuarakan tentang suasana kan, nuance, atmosfer atau apapun lewat bunyi. Ini menurut saya sebagai penikmat ya. Iya, sebagai provokator dan penikmat. Kalau dari ini film bisu yang ngomong kan kembali masa lampau, tapi kemasan masa kini tak perhatikan. Walaupun di situ nggak ada dialog, tetapi memanfaatkan orang-orang tari itu setting dan lain sebagainya. Jadi hidup. Terus iling-ilingannya Pak Pangga apa jenis palaran, palaran yang bercerita. Padahal asing nggak kalau tahu. dipikir kan palaran ini satu not. Kembang. Palaran pangkol. Oh ya, kan ada yang paling satu nong. Gangsaran. Gangsaran. Oh, itu gangsaran ya. Ya meh kaya ngono ya. Lah kan palaran kan meh kaya ngono itu. Oh iya. Karena dulu yang terkena palaran kan palarane Nato Sabdo misalkan gitu kan. Tetapi kalau aksentuasinya mungkin justru instrumentasinya hanya aksen-aksen yang terkuat, pukulan-pukulan terkuat, itu sampai pesan. Karena mungkin mereka kalau secara simfoni gamelan sendiri mungkin terasa rumit ya kan. Tapi ketika itu kemudian dikawinkan dengan unsur-unsur instrumen yang lain, tapi bahwa diimbangi dengan tata gerak yang menyampaikan pesan kan, lewat bunyi kan. Bunyi sebagai ilustrasi. Bunyinya ada sentuhan klongkling, misalnya ada sentuhan takutnya keroncong, ada sentuhan gamelannya, ada sentuhan tata gerak. Apalagi yang saya yakinnya Pak, apalagi yang membuat itu sampian-sampian semua itu loh. Sudah jam terbangnya itu udah nggak ada, menurut saya itu udah nggak terukur. 10-an tahun, bawa 40 tahun. Kabeh saya ngepet 40 tahun kabeh. Mau sekolah aja kau. Ya menurut saya kan merasa kayak turun yang gamelan yang candi loh, itu gamelan terbatas kan di rumahnya dia. Patrone saiki negeri iki sing jenenge keroncong campur sari mbok apa istilahnya mung kari jenengan ora ono liyane gitu lho. Iya kan? Mau tanya apa? Iya. Iya kan? Iya. Sekarang eksperimen meneh kowe nggawe sesuatu yang baru juga kan. Maksudnya ada deviasi, tapi deviasi yang masih bisa dinikmati. Wong ini eksperimen, iya eksperimen kan. Orang lain bisa menikmati kok. Ya apapun istilahnya kan ada peralatan, ada instrumentasinya, ya kan. Bahkan ada koreografinya. Iya. Kan edan kan.
Keluar siapa kalau lain? Kalau lain-lainnya menunggu lain-lainnya tak Rono lama ini negeri ini saya tidak bayangkan nanti kalau ini tidak sampai itu kehilangan kita banyak kita kehilangan nanti yang saya khawatirkan itu provokator bebas provokasi wae ya kan bayangkan 3 orang ini orang-orang ajaib semua menurut aku loh ya kowe iki nang karawitan yo dalem nang dunia koreografi yo dalem mas-mas nang dunia musik yo wis ora ono wah Suryan Dono kurang apa bertahun-tahun uripe mung 11 gawe karya. Nah, ini jam terbangnya apa ini? Wah, terus. Aku nanti saiki sing nyimpen kae. Sing kowe gawe lho karo Mas Suryan Dono lho, sing zaman 25 tahun TMI iki lho. Sutasoma. Punya rekamannya enggak? Enggak punya rekamannya. Tak golekane ya. Mas Samsul masih nyimpen. Oh iya. Esok di anu. Lho, aku sing ndak dek muncul kan. Bantuan TMI waktu Selamat Gundono barang ya? Iya, saya tuh setelah itu sering banget tuh ngajak Selamat Gundono sampai meninggal dia. Aku masih tak tangisi deh bener-bener. Tak mau tak pentasin yang Kempinski kok pernah siang-siang itu. Wow, sing nonton judra-judra siapa gadang? Wah, ngangkut Wirakoso itu. Bengine aku itu sing mati bar awane sama Gundono bengine Seno di Kempinski bayangkan di Borum kan itu sayang buat Seno udah muncul waktu iya baru muncul itu kira-kira 10 tahun yang lalu kan itu baru muncul aku sopo dalam sang paling dalam pembantu kayak Seno aku udah kamu loh itu wayangnya saja itu saya khusus pakai wayang simpenannya orang. Gamelannya itu punya tinggalannya Pak Narto Sabdo yang masih gongnya itu ditalen itu loh. Wayangnya masih diproduk emas. Itu kolektornya teman saya. Ditok ya. Aku nak ngomong ditakoni wong aja ngomongnya duwe iku lho Mas. Mas Tomo namanya. Ngomongnya duwe Mas Bajang. Saya no itu. Omah dong. Tahu tak gawe acara zaman semono. Tahun berapa itu Mas? Wah. Selamat Gundono iso urip kok. Berarti belum naik ya? Istilahnya belum ya udah pamornya udah muncul Oh, tapi. Mas Ahmad. Mas Seno. Oh, Mas Seno belum, masih di antara Bantul aja. Teman saya dapat informasi ada dalang hebat ini gitu. Karena kebetulan 2 dalang hebat itu dua-duanya pasti pernah saya sentuh. Satu lagi Bapak siapa wujudnya? Sruti. Oh, Joko. Pak Joko. Itu juga gara-gara aku kecelakaan yang Cirebon. Oh, mau ruwatan itu Mas? Pas ruwatan, bener itu saya. Wah, dalang kok kabeh koyo ngene mau ngedani. Solo. Sri Joko. Sri Joko. Itu Pajang. Oh, Pajang. Pajang, itu kan saya. Kecelakaan di Cirebon kan Pak Joko. Endah. Iya, Bapak Bayangkan kan. Kuwi adine to? Endah Laras. Sruti ki adine endah. Heeh, adine. Walah. Putrane Pak Joko lah kuwi waktu kuwi tak undang ruwatannya Indo. Itulah. Nah itu kan, waduh, sampai tak siapan apa-apa. Mboten Mas Bajang, daripada saya biayanya itu saya dipakai untuk naik pesawat, biayanya itu saya pakai untuk nyewa kendaraan saja supaya saya bisa ngajak yogo saya. Salah satunya murid yang dari Perancis kalau nggak salah. Gitu. Kecelakaan yang Cirebon. Nah baru itu sering gerak, itu masih bisa dalang 2 kali dari sore, malamnya kan kepiaane ya kan. Wah aku sudah rekaman. Franky ya berarti ya? Ya, gitu lah. Pak gini loh, Franky itu mencari orang, siapa yang tahu tentang ruwatan. Kemudian muncullah nama saya, gitu loh. Maka saya ngajak sama Bu Sri Sulasti, Mbak Yunya, gitu, yang ngurusi ruwatannya, apa namanya? Bulase. Nah, Bu Sulase itu yang ngurusi itu. Nah, itu yang sih, karena waktu itu jadi orang-orang situ tuh boleh, padahal di situ juga boleh orang. Oh kalau soal ini soal tari Mas Bajang, wah beres sih. Aku gelem akhirnya dalangnya kudu wayang tenan, dalang tenan. Bagi saya Pak Joko itu dalang tenan gitu loh. Walaupun saya cuma sekali melihat gitu loh. Liannya kan nun sewu ya kan. Dari filosofinya juga dalam, ininya juga dalam ada. Nah
Sampai kemudian terus beliau habis itu terus gerak. Sampai suatu ketika saya bikin ruatan lagi di mana? Di Sanden pesisir itu loh. Gone Romo Rohadi kan ana rumah Puri Brate gitu loh. Saya bikin lagi ruatan. Saya sudah nggak ada Pak Joko. Akhirnya sing dalan Bu Sri Sulasti. Sulansih. Ya bulan Sulansih ya, Sulansih yang dalamnya dekat pasar Minggu itu kan. Saya pernah dari ke Kuntur kok. Bu Sulansih. Sudah sepuh kemarin saya WA. Beliau dalang siapa putranya diajak waktu itu ke sini. Yang kagungan wayang tuh, Mbak siapa tuh yang rumahnya daerah Halim ya? Oh iya. Mbak siapa itu? Kamu Makassar. Enggak, kamu Makassar. Mbak Wati Ya itu. Saya sowan ke sana juga, beliau ikut juga ke Jogja. Beberapa kali saya dengan beliau kan, bikin sesuatu itu. Ya karena waktu Pak Joko Mendalang kan juga yogonya juga dilengkapi oleh beliau kan. Semua hampir beberapa kali saya bikin hal yang aku kan mau dolanan yang mau salah ide mau boleh itulah zaman masih begitu itu. Lho kok aku diparani utusannya Pak Franky katanya Mas Bajang tahu soal ruatan sopo meneh. Ya nggih, boleh aku. Tapi saya minta begini, saya jelas dulu. Aku ora komersial. Joko Raharjo jenenge. Joko Raharjo. Kan kagungan murid kooperatif barang itu. Iya. Saya dalam. Makanya dikabari aku sedih banget aku. Nah, saya tahu itu setelah lama ternyata Indah Laras. Itu kan kemarin saya bikin acara itu saya ajak. Tapi sebelumnya saya bikin satu komposisi ide waktu Jokowi pertama kali jadi presiden, itu saya tampilkan tak kawinkan Seruti sama Balawan. Jadi Balawan gaya musiknya, Seruti nyanyinya gitu loh. Tapi tas kan biasa di Dunggur saya itu waktu untuk Presiden Jokowi cerita aja. Nah, ketemu itu baru saya paham betul bahwa Seruti itu putranya Pak Joko. Wah, kaget aku. Habis itu aku nggak acara ngajak cerita juga gitu loh. Mas, aku mau matur nih. Ini aku izin juga. Ini mau tak naikin ini buat channel keroncong kita karena terus terang aja kan keroncong dan kesenian tradisi yang lain itu sebenarnya sangat berhubungan karena mengingat keroncong itu ada langgam Jawa, ada istilahnya. Ya, makanya sebetulnya saran yang paling ini kan biar keroncong tidak berjalan di tempat. Tapi juga jangan sampai melanggar pakem, tapi istilahnya harus tetap melakukan pelestarian dan pengembangan secara seimbang. Jadi mungkin ada pandangan dari Mas Bajang gitu, seperti apa Nyon Sewu? Saya mau tanya, pengertian pakem itu kayak apa sih gitu? Nah itulah makanya kadang-kadang milenial. Kalau gini, sampean sekarang sudah pakai, saya mau tanya, pada zaman dahulu apa ada keyboard naik di atas panggung membunyikan keroncong? Ya. Melanggar pakem enggak itu? Ya melanggar katanya. Nah, tapi itu kan katanya. Iya, tapi kan kalau saya mengatakan itu sebagai satu pengembangan, salah nggak? Boleh lah. Satu, kemudian kita dengan teknologi itu harus realistis, boleh nggak? Boleh lah banget. Kalau kita mau memperkaya harmonisasi itu dengan bunyi-bunyian yang lain, boleh nggak? Boleh banget. Sementara cakcuk bunyi ini masih ada. Iya. Kalau asas dasarnya misalnya keroncong, tas tambul, langgam, terutama keroncong, itu kan kuncinya kan cakcuk. Iya. Itu cakcukmu hilang apa? Enggak lah. Lah sudah. Ngono aja tuh. Ya, makanya ketika sampean bikin komposisi, mungkin ada orang kan tidak akar gini loh, istilahnya itu anti atau apa, menolak ya. Keroncong kok dikoyong ini. Nah kan bagaimana you membuat satu argumentasi bahwa keroncong itu perlu harus akrab dengan setiap telinga, setiap zamannya. Betul. Iya kan? Setuju. Lah itu bahasanya kan begitu. Ya. Jadi nek kowe bisa mengatakan aku nyalai pakem, tak takoni pakem sing ndi? Ya. Sing rumus ke pakem ki sapa? Pesona Jiwa itu kan jatuh bangun ya, tapi kita kan mengikuti zaman, merangkul milenial dan ternyata bisa diterima gitu dah. Bahkan istilahnya tidak jadi dinosaurus yang dilupakan. Lah, itu bahasa yang kamu sudah sampaikan. Istilahnya tuh argumentasi alasannya. Yang ada deskripsinya seperti itu. Kalau saya tanyakan pada saya, tak takoni pakem ndi. Kalau tanya sama Piai Sepuh dulu, pokoke keroncong seperti ana muni cakcuke. Apa mbiyen ana suara biola. Nek biola ada keyboard piye? Sementara kalau saya menggunakan satu biola plus string,
itu akan lebih kaya. Ya. Tugas saya adalah memperkaya harmoni, Ya. bukan merusak komposisi. Ingat itu, Ya. bedain ya. Sejauh tidak merusak komposisi, ya apa salahnya kan begitu kan? Identitas keroncong pokoknya muncul. Iya kan, aksentuasi yang kan. dipertahankan identitas ya. Identitas itu kan tetap tampak. Wes, kowe takon meneh. Kono sing takon iki keroncong apa Istanbul apa Langgam. Ya. Yang merubah, yang memahami, yang memberi pengertian ya pelakunya dong. Iya. Karena tidak siap orang kayak taunya keroncong semua padahal aku Istanbul. Iya. Barnya juga berbeda. Barnya juga ya kan. Nah, kowe takon kan lho kok main Langgam kok. Ya. Orang main keroncong. Misalnya gitu loh. Jadi setuju dong kalau masuk istilahnya bahwa keroncong itu harus menjawab tantangan zaman. Ingat, saya langsung jawab bahwa apapun tuh ketika berkreasi itu harus dinamis. Kalau tidak dinamis kita tidak bisa menjawab tuntutan zaman. Ngono wae. Kuncinya kan di situ dong. Ya, so ini juga nih, ini jagonya membuat wayang-wayang yang saat Loh, ini. dia kan Derayang ini ya. kuping dan tangannya kan tata gerak, tata bunyi. Sama juga kan dia juga tata gerak dan tata bunyi. Kan ini udah ya kadang-kadang membuat sesuatu yang kalau saya katakan saya hanya bicara soal basically kan tentang harmoni dan komposisi kan. Kemarin kan dengan orkes saya kaget juga Loh. keroncong, tapi nuansa identitas keroncong tetap muncul. Tetap ada. Kolaborasi dengan apa saja itu nggak masalah, yang penting Lu identitas keroncong keroncong. gendar iso Nah, ini nangis nanti kan. wayangnya kita tunggu Iya. keroncong Saya dengan lagi wayang. pengen begitu tadi Mas, bikin wayang keroncong tuh Mas. Lah iya lo kue kan maka saya tadi kan bersemangat ya. Karena sampean ini negeri ini punya milik wis terserah kok kapak kayak gitu loh. Tugasnya orang-orang lain itu adalah apa? Kupingnya dikoroki gitu loh. Ini tugasnya mereka dikoroki biar mengerti ini ada karya-karya kan, karya-karya tradisi yang jauh lebih sudah dinamis. Sudah menantang zaman sudah masuk ke ruang-ruang, bahkan kadang-kadang sebagian sudah masuk ruang pop juga gitu loh. Kenapa saya istilahkan pop? Karena menjadi mudah diaksep, mudah diterima kan ngono. Karena kalau misalnya kalau dengar musik yang bagus atau karya yang bagus apa, ketika juga mudah diterima, ketika itu juga bisa diterima. Ketika menjadi itu asing ya kan alienated akan terasing, ya kan tidak akan ketemu, tidak ada dalam satu titik kan ngono. Ngaten. Oke. Matur nuwun ini berbekal ini udah keroncong kita Loh saya tambah seger. saya kan cuma kesempatan saya kan kapan lagi ya belum tentu kamu tadi udah umurku sak meneh lho. Ya aku sana bunga isi orang Mas Suryandoro, Mas Suryandoro kudu sehat. Mas Koko juga sehat. Adikku ini bawa juga harus sehat. Ini kan adik saya ini. Amin. Amin. Kayak awal-awal kan sastranya luar biasa. Yang dulu karya-karya itu kan sastranya itu luar biasa. Loh, iya. Nek wayang kaya Mbak Narto. Sekarang tidak bisa orang sekarang dikai sastra sing tinggi. Terlalu Ya. mudah. Sastra Tapi sudah gaul. saya sampaikan. Sastra gaul. Iya. Hanya Wah, dengan itu- apa ya aksi kita, kreativitas dengan aksi, ya kan, dengan aktualisasi. Dan itu loh dalam bentuk karya-karya kreatif kan. Sentuhannya ya yang kagungan yang jenengan-jenengan semua kan. Kayak gitu aja.